Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca longsor, kita sudah terhubung dengan Mukhtar Bagus. Selamat sore, Mukhtar. Bagaimana kondisi para pengungsi yang terdampak longsor? Ya, saat ini para pengungsi sebanyak 120 orang saat ini masih ditempatkan di gedung SD Negeri 3 Ngetos. Mereka tinggal dalam 3 ruang kelas yang dibuka dan mereka dikumpulkan menjadi satu. Para pengungsi sebenarnya menyayangkan sistem penampungan mereka dalam satu ruangan di mana laki-laki, perempuan, anak-anak hingga orang dewasa berbaur menjadi satu. Para pengungsi berharap mereka disediakan tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan sehingga tidur mereka bisa menjadi lebih nyaman. Demikian, Pak. Ada berapa titik pengungsian sejauh ini, Mukhtar? Sampai saat ini untuk pengungsi masih disediakan hanya di satu titik, yaitu di gedung SD Negeri 3 Ngetos saja. Untuk lokasi pengungsian yang lain, pengungsi berpencar hanya di rumah kerabat saudara masing-masing. Ya, apa perkembangan terbaru mengenai pencarian korban yang masih hilang? Ya, untuk proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR termasuk petugas gabungan dari TNI, Polri terus membuahkan hasil. Setelah tadi siang menemukan 2 korban, sore tadi petugas juga kembali menemukan 1 korban lagi. Dengan demikian hari ini ada 3 korban yang ditemukan dan yang masih belum ditemukan kurang 7 orang. Hari ini terhitung mulai pukul 16.00 proses pencarian kembali dihentikan untuk sementara waktu mengingat kondisi cuaca dan antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Proses pencarian akan kembali dilanjutkan besok pada hari Rabu mulai pukul 7.00. Demikian, Rempani dan Abraham. Apa saat ini kendala terbesar dalam mencari 7 korban yang masih hilang? Ya, kendala yang dihadapi oleh petugas seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yang pasti adalah kontur tanah yang menguruk para korban bersama dengan material rumahnya yang terlalu tebal. Sehingga petugas harus menggali sedikit walaupun menggunakan alat berat, teman. Ya, bagaimana penerapan protokol kesehatan? Meskipun di tengah kondisi bencana seperti ini tentu saja penting untuk diantisipasi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di sana. Ya, hal ini pula yang sebenarnya dikhawatirkan oleh sebagian pengungsi ketika mereka ditempatkan dalam satu ruangan berbaur menjadi satu. Sebenarnya pengungsi merasa cemas dengan potensi penularan COVID-19. Sebelumnya petugas sempat melakukan rapid test terhadap seluruh pengungsi dan akhirnya ada 14 orang yang statusnya reaktif. Mereka kemudian telah dipisahkan oleh petugas dan diberikan tempat tersendiri juga bersama dengan para pengungsi yang lain. Iya, Mukhtar, apakah ada rencana dari pemerintah daerah setempat untuk merelokasi warga yang terdampak longsor? Ya, beberapa saat lalu kami sempat mencoba untuk konfirmasi dengan Wakil Bupati Nganjuk, Bapak Marhen Sumadi. Beliau mengatakan bahwa sampai saat ini apa yang diinginkan oleh warga supaya nanti ada proses relokasi pasca penanganan bencana ini masih saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh petugas, termasuk juga mencari petugas perlu untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang diperkirakan atau diharapkan dapat membantu proses relokasi tersebut. Prinsipnya pemerintah ingin memenuhi keinginan warga, namun bagaimana keinginan warga itu bisa terpenuhi, solusi yang saat ini masih berusaha untuk dicari oleh pemerintah. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Mukhtar Bagus. Laporan Anda langsung dari Nganjuk, Jawa Timur.